Kita review dikit ya. Jadi kalau buat cari yang persamaan kuadrat sempurna, itu kan cukup kalian lihat nilai A dan C-nya kan, karena B-nya 0 kan. Kan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Dan kalau persamaan kuadrat sempurna itu kan nilai B-nya 0 atau nggak ada B-nya kan. Nah, maka untuk nyari X1-nya kemarin kan kalian bisa pakai akar C per akar A, lalu X2-nya kalian bisa pakai min akar C per akar A. Oke. Ini sorry, ini C-nya yang negatif ya. Oke, benar ya, reviewnya kemarin ini ya. Jadi ada dua cara konsep ini untuk mencari faktorisasi persamaan kuadrat sempurna. Oke ya. Ya lanjut. Ini kemarin udah, tidak sempurna udah, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Nah ini kan yang kemarin Kak Bandar ajarin yang ini ya, pakai faktorisasi ya udah ya. Ini udah ya. Yang nyari nilai C-nya dulu, terus lihat nilai B-nya. Nah coba ini kalian cari faktor dari pakai cara kemarin. Yang lihat nilai C-nya dulu, lalu lihat nilai B-nya, lalu nanti kalian bikin dulu kolomnya. Jadi ini pertama yang kalian perlu lakukan, kalau ini lihat dulu nilai A-nya. A-nya nilainya berapa? A-nya itu berapa? 3. 3x kuadrat ya. Nah, 3x kuadrat itu kan hasil dari apa namanya terus ini ya. 3x kuadrat itu kan hasil dari 3x dikali x, betul ya? Ya enggak? Halo? Iya. Betul ya? Nah, karena udah begini, kalian udah dapat pola ini, kalian tinggal bikin di sini 2 dalam kurung dulu. Bikin dulu 2 dalam kurung. Oke. Sama dengan 0. Ingat tadi 3x kuadrat. Berarti di sini 3x, di sini x-nya. Karena 3x kali x, 3x kuadrat. Betul ya? Yang pertama kita kalikan yang sebelah kiri kan? Betul nggak? Betul. Iya. Oke. Yuk, lanjut. Sekarang kita coba lihat nilai C-nya berapa ini? 8. -8 kan? C-nya -8. Oke. Berarti cari faktornya. Berapa kali berapa yang hasilnya -8? Ingat. -2 kali 4. Oke. Yang kecil dulu. Kalau di -1 kali 8. Oke, -1 kali 8. Lalu 1 kali -8 oke nggak? Oke. Bisa ya? Tadi kata Leonel juga -2 kali 4. Kalau 2 kali -4 oke nggak? Iya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Nah, kalau udah begini, Kak Bandar ajarin ya, perhatiin. Supaya dapat nanti hasilnya -2. Karena kita patokannya berikutnya -2 kan? C-nya udah, A-nya udah kita kerjain ya. Sekarang yang -2-nya. Gimana cara -2-nya? Nah, ini kan kita dapat faktornya nih. Sekarang kita pilih dulu faktor yang pertama. Cara milihnya gimana Kak masukin? Kalau kemarin karena X-nya, si X kuadratnya itu kan 1, jadi nggak masalah bisa langsung. Tapi kalau ada angka begini, 2, 3, atau 5, atau berapapun, kalian ngujinya gini. Misalkan, kita ambil yang pertama dulu ya. 3 dikali, ini pasangannya kan -1 dan 8 ya. 3 kali -1 ditambah 8. Apakah hasilnya nanti dia -2? Kan B-nya -2 ya? Ingat, B-nya -2. B-nya -2.
Ya, C-nya udah, A-nya tadi udah kita dapatnya ini A-nya. 3 kali min 1 berapa? 3 dikali min 1 berapa? 3. Min Min 3. 3. Kan? Plus kali min kan min. Kan? Lalu ditambah 8. Apakah sama dengan min 2? Min 3 tambah 8 berapa? Kalian sekarang punya 8. Terus kalian pernah punya utang 3. Kalian mau bayar utang. 5. 5. Kan? Nggak sama dengan min 2. Iya kan? 5 tidak sama dengan min 2 dong. Berarti ini backlist ya. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, 3 kali 1. 3 kali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah min 8. 3 kali 1 berapa? 3. Oke, 3 kali 1, 3. Ini minnya kita hapus ya. Lalu plus ketemu min. Plus ketemu min. Jadi apa? Minus 5. Plus. Jadi 3 min 8. Berapa? 3 dikurang 8 berapa? Min 5. Nggak sama dengan 2 kan? Enggak. Enggak. Blacklist lagi ya. Oke. Sampai sini dulu deh, nangkep nggak? Paham nggak? Aman, Kak. Aman. Lalu sekarang kita coba yang ketiga ya, min 2 sama 4. Kita coba yang kedua. 3 kali, berarti min 2 ya, 3 kali min 2 ditambah 4. 3 kali min 2 berapa? Min 6. Min 6. Tambah 4. Jadinya min 2. Min 2. Jadi, kita dapat yang ketiga ya. Ini kita dapat. Nah, bedanya dengan yang keempat apa? Coba kita cek. Duanya bakalan positif. Positif. Ya, kita cek ya. Bedanya apa sih yang dengan yang keempat? Berarti kan 3 kali 2, yang keempat ya, ditambah min 4. 3 kali 2 kan 6. Lalu plus ketemu min jadi min kan. Min 4. Hasilnya 2. 2 tidak sama dengan min 2 kan. Maka yang ini juga blacklist. Tadi kita dapatkan pasangannya ini kan. Tiga kali min 2, 3 kali min 2 ditambah 4. Ini min 6 tambah 4. Ini min 2. Nah, ingat yang ini. Habis dia 3x kali x kan, maka berikutnya 3x kali ini kan, yang sebelah sini kan. Betul nggak? Benar ya? Maka ingat tadi, 3 harus dikali dulu dengan min 2. Berarti di sini min 2. Aman? Kita dapatkan min 2-nya dari 3 kali min 2 kan? Berarti min 2-nya taruh sini. Bisa nggak sampai di sini? Bingung nggak? Bingung nggak? Yang lain bingung nggak? Aman. Min 2-nya taruh situ, 4-nya taruh mana, Kak? 4-nya taruh yang di sini dong. Plus 4. 3 kali min 2 kan min 6x. Ya kan, ini kan min 6x. Tadi 3x-nya udah kan, ini 3x kuadrat min 6x. Lalu berikutnya kan 4 kali x.
plus 4x, lalu 4 kali min 2. Ini kan min 8 sama dengan min 2. Jadinya 3x kuadrat min 6x tambah 4x kan min 2x. Min 8 sama dengan 2. Sama kan dengan yang di atas? Ada pertanyaan nggak? Jadi cari lihat dulu nilai A-nya. Tadi tahapannya lihat nilai A-nya dulu, ya kan? A-nya kan 3. Ya kan 3x kuadrat itu kan hasil dari 3x dikali x, betul ya? Lalu lihat lanjut nilai C-nya. C-nya kan min 8. Selalu cari faktor min 8 itu berapa aja perkaliannya. Nah, uji satu-satu faktornya dengan konsep yang tadi. Karena nilai A-nya 3, berarti 3 kali min 1 tambah 8. Apakah dia min 2? Gitu kan, karena B-nya min 2. Bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Aman. Oke, udah dicatat yang ini? Udah? Nah, yuk. Kalau udah, nah bener kasih lihat. Kalau kayak gini kan berarti kita udah dapat faktornya nih ya. Tinggal kita cari nilai X-nya aja kan. Oke. Tinggal cari nilai X1, X2-nya berapa sih yang cocok. Nah. Ya, kita cek yuk. Jadi kan tadi ini, yang ini dulu ya. Yang ini kan jadinya gini. 3x plus 4 sama dengan 0 ya. Tapi pindahin aja ke sana kan. 3x sama dengan 0 dikurang 4. 4 pindah jadi min 4 kan. 0 dikurang 4 berapa? Min 4. Kalau 3x-nya min 4 berarti x-nya sama dengan min 4 per 3. Betul ya? Ini x1-nya nih. Ya kan? Lalu x2-nya berapa? Kita pakai yang satu lagi kan, ini x min 2 kan? Ini jadinya x min 2 sama dengan 0. Pokoknya pindah ke sana kan, min 2-nya. Kalau pindah jadi apa deh? Min 2 pindah jadi? Plus 2. Jadi 0 tambah 2 berapa? Jadi x1-nya min 4 per 3, x2-nya 2. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut itu bisa min 4 per 3, bisa 2. Gitu. Sudah? Tidak ada kesulitan? Tidak ada ya? Sekarang kita uji dulu, benar nggak min 4 per 3 dan 2 ini sebagai penyelesaian? Kita coba uji dulu ya, biar kalian yakin. Jadi sebenarnya kalau pekerjaan kalian sudah betul, kalian nggak perlu uji pun nggak apa-apa.
Tapi ini Kak Bandar ajarin mujinya begini. Ini dulu ya, atas ini ya. Oh, jangan dari sini. Pilih yang dari ini. Kan tadi persamaannya 3x kuadrat min 2x dikurang 8 sama dengan 0 kan. Kita pakai x1-nya dulu. X1-nya kan min 4 per 3. Oke. Nah, sekarang kita ganti x-nya itu dengan min 4 per 3. Berarti 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Ya kan? Nah, 3 dikali min 4 per 3 dikuadratin, ya kan? Dikurang 2 kali 4 per 3 dikurang ini dikurang 2 dikali 4 per 3 min 4 per 3 ya, min 4 per 3 2 dikali min 4 per 3 dikurang 8 sama dengan 0. Oke, ini kita uji X ya, betul apa enggak ya? Min 4 per 3 kuadrat itu berapa sih? Min 4 per 3 kuadrat. Berarti kan ini sama aja min 4 per 3 dikali min 4 per 3 kan? Betul kan? Min kali min? Min kali min apa? Positif. 4. Ya, terus yang atas ya kan? Atas kali atas. 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 berapa? 16. Oke, bawahnya sekarang 3 kali 3? 9. Oke, jadi ini 3 kali 16 per 9. Oke ya. Yang ini clear ya. Lalu, min kali min. Min 2 kali min 4 per 3. Min kali min apa? Min kali min apa? Positif. Oke, min kali min plus 2 kali 4 per 3. 2 dikali 4 per 3. 2 ini kan sama aja 2 per 1 kan? Ya enggak? Berarti 2 kali 4 kayak tadi kan, atas kali atas. 2 kali 4 berapa? 8. Lalu bawahnya 1 kali 3? 3. Oke, berarti 8 per 3. Dikurang 8 sama dengan 0. Oke? Sampai sini aman? Aman ya? Ya, lalu lihat berikutnya. 3 kali 16 per 9 berapa sih? Kayak tadi, 3 itu kan sama aja 3 per 1 kan? Dikali 16 per 9. 3 kali 16 berapa? 3 kali 16 berapa? 48. Oke, berarti ini jadi 48. 1 kali 9? 9. Oke, berarti 48 per 9 ya, yang sebelah kiri ya. Tinggal 8 per 3 dikurang 8 sama dengan 0. Sampai sini aman? Tahapannya? Kita menguji nilai X yang kita cari tadi benar apa enggak. Sampai sini aman kan? Aman. Gak ada pertanyaan ya? Nah, ini kan ada pecahan yang beda penyebut gitu kan. Ini 9 penyebutnya, ini 3, dan ini angka biasa.
Nah, Kabanda terus begini deh berarti. Tadi 8 itu kan, atau angka biasa itu kan sama aja punya penyebut per 1 ya. Berarti ini Kabanda terus 8 per 1 ya. Min 8 yang di atas ini, Kabanda ganti dengan 8 per 1. Sama aja kan? Yang ini Kabanda ganti jadi 8 per 1. Sama aja kan? Sama kan? Nah, ada penyebutnya 931. Biar sama penyebutnya dijadiin berapa? Biar penyebutnya sama dijadiin berapa? 9. 9. Oke, berarti kalau yang 9, ini 9, ini jadi 9, ini juga jadi 9 ya. Oke, oke ya. Nah, nolnya Kabanda pindah ke kiri ya, biar enggak susah ya. Nolnya Kabanda pindah ke kiri. 0, 0, 0, 0. Kalau dia penyebutnya 9, berarti kan bersama dengan yang ini ya. Berarti atasnya nggak berubah kan? Ini 48. Betul ya? Lalu yang sebelah tengah, yang di tengah, 9. Tadinya kan penyebutnya 3. Oke? 9 bagi 3 berapa? 9 bagi 3 berapa? 3, 3 kali 8, 24. 24. Berarti di sini di atasnya tulis 24. 9 bagi 3, 3 kali 8, 24 kan? Sampai sini aman nggak? Lalu yang sebelah kanan, 9 bagi 1 kan? Berapa? 9. Lalu dikali 8, 72. 72. Berarti ini 72 ya. Karena udah penyebutnya sama, berarti tulis kali aja, ya kan? 48 tambah 2, 4 berapa? Bawahnya kan udah sama, ya kan? Tinggal yang atasnya kan kita jumlahin atau kita kurangin. 48 tambah 24 berapa? 72. 72. Lalu dikurang dengan 72? 0. 0. Berarti atasnya 0. 0 dibagi 9 berapa sih? 0 dibagi 9 bisa nggak? Iya dong. 0. Nah, ini dia. Berarti sisi kiri sama dengan sisi kanan kan? Sama-sama 0 kan? Udah kita uji loh. Betul dia. Oke, X min 4 per 3-nya betul. Sekarang kita coba yang X sama dengan 2 ya tadi ya. Sebenarnya kalau kalian benar ngerjainnya kayak gini, bertahap itu, nggak usah kalian uji pun udah yakin, udah nggak usah dicek lagi. Tapi ini Kak Bandar ajarin cara ngeceknya ya. Ini kita pakai X-nya sama dengan 2 ya. Sekarang kita cek. Berarti 3 dikasih 2 kuadrat dikurang 2 kali dikurang 8 sama dengan 0 kayak gitu ya. Dalamnya 2 ya. Kan X-nya kita ganti 2 ya. Berarti 3 kali 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 dikurang 8. Betul nggak sampai sini? 3 dikali 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 dikurang 8. Lihat, karena X-nya kita ganti 2. Ya? Ya. 3 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat berarti berapa sih? Berarti 3 kali 4 dikurang 2 pangkat 2 kali 2 berapa? 4 dikurang 8 sama dengan 0. 3 kali 4 berapa? 12 kurang 4 kurang 8 sama dengan 0.
12 kurang 4 dikurang 8 berapa sih? Hmm, 12 kurang 4, 8. Dikurang 8 lagi? 0. Nah, terbukti kan? Nilai X yang kita cari betul. Tuh, itu cara membuktikannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Aman? Catat dulu deh. Kalau udah dicatat, kita lanjut satu soal contoh. Dan nanti kalau kabarnya kecepatan, kalian bisa dengerin lagi rekamannya ya, pelan-pelan ya. Belajar. Yang udah nyatet, selesai catatannya kasih jempolnya. Kita lanjut ya. Dah, nggak ada pertanyaan nih ya, aman ya? Yuk, sekarang lihat soal yang ini. Nah, ada pertanyaannya. Nah, yang pertama nggak usah dulu, karena ini mudah. Ya, ini jangan dulu. Yang fokusnya ini dulu aja. Kenapa yang pertama enggak, Pak? Yang pertama itu kan A-nya 1 ya. Oke? Tapi yang kedua itu kan A-nya 2. Oke? Kita barusan kan A-nya 3 kan, yang udah kita cari tadi. Oke? Nah, lihat nilai A-nya dulu, itu kan 2x kuadrat. 2x kuadrat itu kan sama aja, apa kali apa? Tadi 3x kuadrat itu kan 2x kali X. ya. Kalau 3x kuadrat tadi 3x kali x. Kalau 2x kuadrat berarti jadinya 2x kali x. Kita lihat. A-nya kan 2x kuadrat. Berarti ini A-nya kan 2x kali x. Ya. Nah, sekarang cari faktor C-nya. C-nya kan min 10 tuh. Dari dulu faktor dari min 10. Faktor C-nya berapa aja? Ada yang udah dapat belum? Ini kan karena tadi udah dapat 2x kali x, kalian langsung bikin kurung begini kan? Ini 2x, ini x. Sama dengan 0. Ya, jangan lupa ya. Dapat nilai A-nya langsung bikin kurung begitu. Ya kan? C-nya kan min 10. Faktornya berapa aja? Min 10 itu berapa aja? Perkalian berapa kali berapa? Satu kali 10 1 kali? minus 2. Oke, 1 kali min 10. Berarti kalau 1 kali min 10 bisa, minnya rubah tepat aja ya. Min 1 kali 10 bisa kan? Bisa kan? Terus berapa lagi?
supaya jadi min 10. Min 5. Berapa Grazia? 2 kali min 5. 2 kali min 5. Oke. Lalu berapa lagi? Kalau 2 kali min 5 bisa? Berarti tinggal Min pindah aja. Min 2 kali 5. Wih, keren. Nah, ini kayak tadi ujinya karena 2x kuadrat kan, berarti kalian pakai konsepnya gini, 2 kali titik-titik ditambah titik-titik, hasilnya harus B-nya berapa? B-nya kan min 1. Ya kan? Min X itu sama aja min 1X kan, betul? Nah, cek coba dari yang itu, mana yang nanti hasilnya min 1. Dari yang pertama dulu, 2 kali 1 ditambah min 10 berapa? Yang tadi tahapannya kayak apa benar aja. Kalau yang pertama enggak, langsung blacklist, pindah ke yang kedua gitu. Ada yang udah dapat faktor mana yang bisa dipakai? Ya kita cek satu-satu yuk. Yang pertama dulu ya. Yang pertama kan 1 dan min 10. Berarti 2 kali 1 ditambah min 10. 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 berapa? 2. Plus ketemu min, kan min kan? 2 dikurang 10. 2 dikurang 10 berapa? Min 8. Min 8. Berarti ini nggak sama dengan min 1 ya. Berarti ini blacklist. Oke, sekarang kita ganti. Jadi ini positif, ini negatif ya. Kan min 1, 2 kali min 1 ditambah 10 berarti kan? Berarti 2 kali min 1 kan min 2. Min 2 ditambah 10 berapa? Min 2 ditambah 10 8. 8 nggak sama dengan min 1 kan? Teknis lagi. Lalu 2 kali 2, yang berikutnya 2 kali 2 ditambah min 5 berarti kan? Dua kali 2 ditambah min 5. 2 kali 2 berapa? 4. Plus ketemu min? Min ya? Jadi 4 dikurang 5. 4 kurang 5 berapa? Min 1. Min 1. Berarti pakai yang ini ya? Yang cocok ya? Jadi yang keempat nggak usah diuji, udah pasti dia nanti hasilnya beda dengan min 1 ya. Ini gagal juga berarti. Kita kasih saja. Berarti ingat 2 kali 2. Ya kan? Berarti 2-nya di mana? Di kanan atau di kiri? 2-nya di sini atau di sini? Kan pertama ini kali ini. Lalu 2 kali 2 kan? Berarti plus 2-nya di sini ya.
Betul nggak? Benar nggak? Ya kan? Lalu min 5-nya di kiri. Berarti min 5-nya di sini. Berarti 2x min 5 ditambah, dikali x plus 2 sama dengan, karena 2x kali x kan 2x kuadrat. 2x kali 2 kan 4x. Min 5 dikali x, itu kan min 5x kan? 4x dikurang 5x berarti kan min x. Betul ya? Lalu min 5 kali 2 itu kan min 10. Nah ini udah benar. Nah nggak usah diuji lagi kayak tadi ya. Kita cukup lihat nilai x aja berapa. Dari yang ini. Berarti ini kan 2x min 5 sama dengan 0. 5-nya pindah ya. Berarti 2x sama dengan min 5 pindah jadi 5. Maka x-nya sama dengan 5 per 2. Atau 5 bagi 2 berapa sih? 2,5 atau 2,5 betul. Jadi x1-nya 2,5. X2-nya. Berarti ini x plus 2 sama dengan 0. 2-nya pindah aja kan? Jadi min 2. 0 dikurang 2 kan min 2 kan? Itu dia. Ada yang sama jawabannya? 2x min 5 dikali x plus 2, aman? Aman ya? Bisa ya? Nah, sekarang balik ke yang gampang dulu. Lihat yang atas, yang pertama. Ini kan x kuadrat. Berarti kan kalian bisa bikin gini kan? Langsung bikin 2 dalam kurung. X kuadrat itu kan hasil dari x kali x, betul ya? Oke. Lanjut cari faktor 16 ya. Cari faktor 16 ya. (16) itu berapa kali berapa? 16 itu faktor berapa kali berapa sih? 8 kali 2. Dari yang kecil dulu. 1 kali 16 kan? 16. Lalu, ingat, kalau positif si C-nya, kalau C-nya positif, itu bisa kemungkinan positif kali positif. Betul ya? Bisa juga negatif kali negatif. 4 kali 4. Ya, betul. Jadi kalau si C-nya positif, bukan berarti cuma positif kali positif. Bisa juga dia negatif kali negatif. Ya, berarti ini bisa juga 1 kali 16, ini bisa juga min 1 kali min 16. Ya kan? Min kali min kan plus. Lalu tadi 2 kali 8. Atau min 2 kali min 8. 4 kali 4 atau minus 4 kali minus 4. Tuh, 4 kali 4 atau min 4 kali min 4. Nah, udah? Faktor C-nya udah dapat kan? Iya. Nah, sekarang lihat B-nya. B-nya positif atau negatif? Positif. Nah, 30. kalau positif, maka kalian pilih yang positif-positif aja. Jangan yang negatif. Yang negatifnya langsung blacklist aja ya. Langsung blacklist. Pilih yang positif-positif aja. Nah, tinggal ujinya aja. Mana yang dari yang positif ini, ketiga yang positif ini, yang hasilnya kalau dijumlahin 10. 1 tambah 16, 10 nggak? Enggak. Berarti blacklist ya? 2 tambah 8, 10 nggak? Iya. Di blacklist. 4 tambah 4, 10 bukan? Enggak.
Nah, identifikasinya gitu doang. Berarti 2 sama 8 kan? Letaknya bebas, Kak. Bebas. Kalau ini karena si X-nya cuma 1 kan. X kuadratnya efisiennya 1. Berarti tinggal bebas aja kalian mau tulis di sini plus 8, di sini plus 2, boleh-boleh aja. Atau kebalik, ini plus 2, ini plus 8, boleh-boleh aja. Nggak masalah. Gitu, ya. Aman? Nah, lanjut kita nyari nilai X-nya sekarang. Berarti yang ini kan X plus 8 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan, apanya pindahin aja kan? Min 8. X1-nya berarti min 8. X2-nya berarti ini X plus 2 sama dengan 0. Berarti 2-nya pindahin aja. Jadi X-nya bisa min 8, bisa min 2. Boleh? Ada kesulitan nggak buat memahami faktorisasi? Jadi nilai A itu sangat mempengaruhi bentuk faktornya. Ya, nilai koefisien A itu mempengaruhi dari bentuk faktornya. Ya, sudah dicatat? Sudah? Yuk kita absen ya. Yuk. Lionel masih nyatet? Aku lagi mau screenshot tadi. Oh, masih mau screenshot? Oke, bentar. Kak Bandar keluarin lagi bentar. Kalau udah kasih tahu ya. Oke. Nih, udah Kak Bandar keluarin. Udah, Yana? Udah kan? Udah. Yuk, absen ya. Silakan, depan cam-nya, kita absen ya. 3, 2, 1. Oke, adik-adik sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Sama-sama. Mau Yuk. Oke. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.